Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Maret 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Polresta Ambon terjunkan ratusan personil amankan ritual adat Talasi di negeri Pelau. Ratusan personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diterjunkan mengamankan prosesi ritual adat Talasi di negeri Pelau, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Hal itu disampaikan Kabak Ops Polresta Ambon Kompol Syarifuddin. Acara pencucian dan pembersihan keramat makam leluhur itu akan dijaga ketat sebanyak 150 personel polisi. Nantinya lanjut Syarifuddin, pengamanan akan dilakukan di luar keramat, dalam kampung serta di perbatasan negeri Pelau. Dia berharap acara talasi atau pencucian dan pembersihan keramat jelang bulan suci Ramadan ini bisa berlangsung aman dan lancar. Untuk diketahui, kegiatan ritual adat talasi atau pencucian keramat oleh masyarakat negeri Pelau merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Biasanya talasi dilakukan saat memasuki bulan suci Ramadan. Tidak hanya Pelau, acara seperti ini juga dilakukan oleh negeri Kelolo, Rohomoni, dan Kabau. Nanti sudah dari tanggal 16, 17. Ini kan acara puncaknya tanggal 32. Tentunya untuk kesiapan pengamanan kita dari Polres sendiri sudah siap. Jadi kita komunikasi dengan Kapolsek sebagai pemilik wilayah hukum di sana. Kita kan backup Kapolsek atas permintaan dari Polsek. Jadi semuanya 150 Pak? Iya, kami 150%. 150. Itu gabungan Pak? Iya, gabungan TNI Polri lah. TNI Polri. Iya. Harapannya Bapak itu untuk harapan ke depannya? Ya, harapan ke depannya ya semoga ya, ritual adat ini tetap bisa berjalan setiap tahun sesuai dengan agenda. Selanjutnya, Tribuners sempat tertunda. Tarif pelabuhan feri dipastikan bakal naik mulai 1 April 2022. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan ASDP Cabang Ambon bersama Dinas Perhubungan Maluku akhirnya sepakat menaikkan tarif pelabuhan feri mulai 1 April 2022 mendatang. Hal ini disampaikan General Manager ASDP Anton Murdianto dalam konferensi pers di kantor Dishub Maluku Senin 21 Maret 2022. Ia menyatakan penyesuaian tarif yang sempat tertunda tersebut dipastikan akan mulai berlaku bulan depan setelah disetujui pihak Dinas Perhubungan. Penyesuaian tarif tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018. Seharusnya penyesuaian tarif pelabuhan itu diberlakukan pada Senin 14 Maret 2022 pekan lalu. Namun ditunda karena menurut Dishub Maluku ada beberapa hal yang perlu ditelaah lebih dulu. Sementara itu, Kadishub Maluku Muhammad Malawat yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyatakan mendukung penuh keputusan dari ASDP. Lanjutnya, tarif baru yang akan diberlakukan juga tidak akan membebani masyarakat. Pasalnya kenaikan hanya sebesar 1.000 hingga 2.700 per orang maupun kendaraan. Sesuai kebutuhan, Jeffrey Taihutu minta PDAM cari sumber air baru di Kota Ambon. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Jeffrey Taihutu, meminta perusahaan daerah air minum PDAM untuk segera mencari sumber air baru. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Ia menerangkan seperti pada kawasan Galunggung, Tanah Rata hingga ke kawasan Kebun Cengkeh itu sangat membutuhkan sumber air yang baru. Selama ini pada daerah tersebut harus mengeluarkan biaya yang lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan air. Mereka harus membeli air yang per tangki berisi kurang lebih 1.000 liter dengan kisaran harga Rp180.000 dan pemakaiannya pun tak sampai sebulan.
Menurutnya, jika terdapat sumber air yang baru, otomatis akan mengurangi beban masyarakat. Ia meminta PDAM harusnya bekerjasama dengan memperhatikan kondisi real yang dibutuhkan. Bukan soal krisis sumber air. Karpan itu adalah instalasi dan bak. Kalau dia huru, itu soal sumber air. Sehingga yang mesti diintervensi program itu adalah sesuai dengan konteks dan persoalan yang ada. Dari yang dibilangkan tadi kan, kadang-kadang kawan-kawan di pusat, kawan-kawan di provinsi, intervensi program itu tidak sesuai dengan kondisi yang real. Ambon itu nggak butuh yang namanya pipa dan bak. Ambon itu adalah sumber air yang baru, kan? Misalnya di segmentasi Galunggung dan Tanah Rata. Nah, karena itu ayo provinsi jangan intervensi soal jaringan dan bak itu. Harus gandeng tangan pemerintah kota, gandeng tangan PDAM agar cari sumber yang baru, satu. Yang kedua, yang menjadi belit kota Ambon itu hanya soal kita layani masyarakat, tapi soal tindakan reboisasi, tindakan rehabilitasi, dan tindakan rehabilitasi dan reboisasi itu bukan kewenangan kabupaten kota, itu kewenangan yang namanya provinsi. Dan karena ini yang mesti didorong. Beri layanan ekstra daya bagi hunian baru, PLN dukung transisi energi. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Ambon terus menggencarkan program gerakan sejuta kompor induksi. Program itu guna turut mengimplementasikan transisi energi yang sedang diupayakan pemerintah melalui kompor induksi. Perumahan Matrix Cipta Anugrah mendapat kesempatan perdana untuk menikmati layanan ekstra daya dari PLN tersebut. Manajer PLN UP3 Ambon, Yusrizal, menjelaskan program layanan ekstra daya ini memberikan kapasitas daya tambahan di atas permohonan daya calon pelanggan untuk hunian baru. Selain itu, para penghuni di hunian baru tersebut juga mendapatkan prasarana berupa kompor induksi untuk mendukung electrifying lifestyle. Lanjutnya, program ini akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mendukung konversi kompor gas LPG import menuju kompor induksi. Layanan ekstra daya ini juga akan sangat membantu masyarakat mengurangi biaya pemasangan daya listrik di hunian baru mereka. Kerjasama layanan ekstra daya ini mencakup 103 unit hunian baru di perumahan Matrix Cipta Anugrah. Ia berharap kedepannya bisa lebih banyak pengembang lain yang bekerja sama dengan PLN untuk mendapatkan layanan ekstra daya. Menghemat ya, customer atau pembeli rumah ini akan otomatis dengan membeli rumah ini akan mendapatkan gratis kompor itu Dengan daya terpasang 2.200 yes, kan? betul. Jadi Kan ada jumlahnya berapa semua nanti untuk daya terpasang di sini, Pak? nah, 103 103. dikali 2.200. Kemudian Pak, kalau harga normalnya berapa untuk daya yang 2000 Oke. Kalau daya normal itu 900 dulu ya. Dari 900 itu sekitar 900.000. Nah, untuk 2.200 dia ada 2 juta sekitar 2 juta. Sekian lah. Oke, saya ambil ini ada yang detailnya. Ada normal. Harga ini. Tapi kan nanti kalau naik daya itu hampir hemat kita 9 juta. 9 juta lebih kita bisa menghemat biaya penambahan daya. Nah, ini ya kita lihat ini 900 ke 11.000 yang dilayani PLN itu 9,7 juta. Tapi Dengan potensi ini iya. hanya 150. Dia potensi 50 itu, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Berita selanjutnya, Tribuners, pemerintah Kabupaten Buru kurang anggaran. Pasar Murah Ramadan 2022 ditiadakan. Pemerintah daerah Kabupaten Buru kali ini meniadakan pasar murah menyambut Ramadan hingga Idul Fitri. Keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah kegiatan yang selalu ditunggu warga pada tahun ini tidak digelar.
Demikian disampaikan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Buruh Ahdam Syafan Masuki kepada tribunambon.com saat dikonfirmasi Selasa 22 Maret. Meski demikian, Syafan memastikan akan ketat memantau perkembangan harga bahan pokok di pasar agar tidak terjadi lonjakan. Operasi pasar pun bakal rutin digelar untuk memastikan tidak terjadi lonjakan hingga penimbunan barang. Dia pun berharap pandemi segera berakhir sehingga perekonomian bisa cepat pulih. Harga ayam potong melonjak di Pasar Namlea, Pulau Buru jelang Ramadan. Jelang Ramadan 1443 Hijriah, harga ayam potong di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru mengalami kelonjakan yang cukup tinggi. Kenaikan harga ayam tersebut dipastikan hingga Idul Fitri mendatang. Salah satu pedagang ayam potong, Yuniarti, mengatakan kelonjakan harga ayam ini sudah sejak akhir November 2021. Dia menjelaskan harga ayam yang dijual itu bervariasi sesuai dengan ukurannya. Menurutnya biasanya kenaikan harga tersebut bisa sampai Lebaran dan setelah itu baru mengalami penurunan. Dia mengungkapkan terjadi kenaikan harga lantaran susahnya akses transportasi dan kekurangan stok ayam potong. Pantauan tribunambon.com di lapangan, meski harga ayam potong masih terbilang mahal, namun sejumlah masyarakat masih memburunya. Lantaran daging ayam juga masih merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri. Ini apakah mengalami kenaikan harga atau? Iya, ada kenaikan harga. Biasanya itu berapa untuk harga sekarang ini berapa Ibu untuk dijual? Harga sekarang ini yang ukuran 1,4 itu 58.000 per ekor. Yang 1,3 55.000, yang 1,2 52. untuk Sama satu. yang 1 kilo 45. Boleh tahu untuk kenaikan harga ini sejak kapan Ibu? Dari akhir November. Dari akhir November. November atau awal Desember. Desember itu sudah mulai kenaikan harga. Sebelumnya itu harga yang Harganya biasanya itu kalau 1,4 53 paling rendah. yang untuk 1,3 1,4 1,3 50, 1,2 47, 1 kilo 40. Oke, untuk alasan kenaikan harga ini seperti apa Ibu? Biasanya karena kekosongan stok ayam dan susahnya transportasi. Akses dari Iya. sana. Ya, kemudian untuk jelang Ramadan ini apakah akan mengalami penurunan ataukah masih tetap? Kalau selama saya menjual ayam, kalau mendekati Ramadan, hari raya pasti naik harganya. Selanjutnya, Tribuners, SMP di Masohi, Maluku Tengah gelar ujian sekolah tatap muka. Sekolah menengah pertama SMP di Kota Masohi, Maluku Tengah mulai menggelar ujian sekolah secara tatap muka. Pantauan tribunambon.com di SMP Negeri 4, para siswa tampak fokus mengerjakan soal ujian. Masker juga dikenakan para siswa sejak masuk hingga ujian selesai. Kepala SMP Maluku Tengah, SMP 4 Maluku Tengah, Saparun Sitania, yang diwawancara mengatakan pelaksanaan ujian kali ini masih seperti tahun lalu, yakni tetap mengedepankan protokol kesehatan. Namun berbeda dalam penerapan, di mana tahun kemarin masih berbasis UNBK, sementara kali ini berbasis kertas. Dirinya berharap ujian tatap muka seperti sekarang ini bisa berjalan seterusnya, karena hal tersebut akan lebih efektif dibanding harus kembali daring, seperti tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, terkait pelaksanaan ujian kali ini, sambung dia tidak lagi menggunakan komputer atau UNBK, namun sebaliknya menerapkan ujian berbasis kertas. Hal itu bahkan sudah diputuskan dalam rapat musyawarah kerja kepala sekolah Kabupaten Maluku Tengah. Itu kita sudah membiarkan anak terlepas dari kita dengan kita menggunakan daring. Tapi setelah 6 bulan kemudian kemarin itu kita tatap muka langsung dengan tidak mengabaikan protokol
kesehatan, masker, jaga jarak, terus cuci tangan dan lain sebagainya itu kita sudah miliki. Maka kali ini kita sepakati untuk ujian menggunakan kertas itu agar supaya pikiran anak tidak teropsi dengan data-data yang mungkin hilang dan lain sebagainya. Maka dia langsung mengerjakan di kertas. Dan ini nanti yang menjadi sumber penilaian itu adalah kita sharing dari sekolah-sekolah dalam kota yang kita pakai sampelnya itu bergilir sehingga penggunaan penilaian itu juga dia merata. Selanjutnya, Tribuners 50 orang di Maluku Tengah dibekali teknis pertolongan di permukaan air. Sebanyak 50 orang anggota potensi SAR dibekali teknis pertolongan di permukaan air. Di antaranya anggota TNI Polri, Tagana, mahasiswa pecinta alam, dan organisasi potensi SAR yang ada di Masohi, Maluku Tengah. Kegiatan itu digelar kantor Basarnas Ambon di Gedung PKK Kabupaten Maluku Tengah Senin 21 Maret 2022. Kepala Basarnas Ambon Mustari di sela kegiatan mengatakan tujuan dari agenda pelatihan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik pertolongan di permukaan air, menghadapi potensi SAR dengan tujuan untuk dapat membantu dan mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Ditambahkannya kegiatan itu sendiri, kata dia, rencananya akan digelar selama 6 hari, yang dimulai Senin kemarin hingga tanggal 26 Maret akhir pekan nanti. Adapun pembukaan kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleuri. Dalam sambutannya, Leleuri berharap kegiatan itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan tim penyelamat. Fokus sasarannya di atas permukaan air ya, ini kelompok nelayan dan masyarakat. Pelatihan ini berlangsung selama 6 hari ya. Kita akan memberikan materi terkait penyelamatan. Jadi pada saat ada eksiden masyarakat yang mengalami kecelakaan, dia bisa memberikan bantuan pertama pada masyarakat yang tertimpa kecelakaan itu. Minimal mungkin dia memberikan informasi ke Basarnas bahwa ada kejadian seperti ini di Masohi atau Maluku Tengah. Kemudian Basarnas langsung melakukan respon pertolongan. Jadi dengan pelatihan ini akan bermanfaat sekali buat masyarakat di Masohi sebagai perpanjangan tangan. Jika ada sesuatu kejadian di perairan di Maluku Tengah, mereka yang kita sudah latih bisa memberikan langsung pertolongan kepada masyarakat. Materinya dari bidang apa saja nih Pak? Untuk materi ini khusus teknik pertolongan di air ya, mulai dari teori dari pertolongan di air termasuk medis. Nanti akan ada aplikasi praktek langsung ya di pantai Tanjung Koko. Tribuners berikut tim yang lolos babak 16 besar Futsal Sahabat Cup 2022. Kompetisi Futsal Sahabat Cup 1 telah memasuki babak 16 besar dan akan menyajikan sebanyak 8 pertandingan dengan sistem gugur tunggal. Laga penuh taktik telah dipertandingkan sepanjang babak fase grup Futsal Sahabat Cup 1 2022. Sebanyak 42 tim futsal di Kota Ambon telah menampilkan performa terbaiknya untuk menjadi pemegang trofi perdana pada kompetisi tersebut. Lapangan HKVC tentunya menjadi saksi terciptanya gol-gol indah yang memukau para penonton yang hadir. Berikut 16 tim yang berhasil lolos pada babak 16 besar Futsal Sahabat Cup 1. Yang pertama Maluku Futsal Squad, Misa FC 11 Ambonis, DUI Star, Pokastar 02, Gatik FC, Sahabat FC 02, Bulog FC, Pertamina FC, kemudian Brimob FC, Siwateru FC, Kamboja FC, dan Ambonaiga FC, DS Fasya FC, Elim Putra, dan yang terakhir Sahabat FC 01. Dua perwakilan tim tuan rumah Sahabat FC mampu lolos dari fase grup. Namun pada babak 16 besar keduanya akan dihadapkan dengan lawan yang cukup berat. Tim Sahabat FC 01 akan berhadapan dengan Elim Putra,
runner-up kompetisi futsal Nasdem beberapa bulan lalu. Sementara tim sahabat FC 02 akan melawan Bulog FC yang tampil cemerlang sepanjang jalannya kompetisi. Kantor Kemenkumham Maluku siap ditempati. Kadif Administrasi minta pegawai tingkatkan pelayanan publik. Kantor baru Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang berada di Jalan Sultan Babula, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sudah selesai dibangun. Hanya saja penggunaan kantor tersebut masih menunggu persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budi Revianto. Demikian disampaikan Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Maluku, Muhammad Iqmal Idrus kepada tribunambon.com Selasa 22 Maret. Lanjut dikatakannya apabila kantor baru sudah resmi ditempati, maka semua pegawai harus meningkatkan lagi kedisiplinan serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak pegawai Kemenkumham Maluku harus selalu berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Dan kami menunggu persetujuan pimpinan di sana untuk kita dapat memasuki dan menempati gedung baru yang kita telah selesai bangun. Oke. Apa ada harapannya buat seperti kita ketahui, kita selama kurang lebih 3 tahun kita meminjam gedung dari pemerintah daerah. Bapak-bapak Ibu bisa melihat bahwa kondisinya sangat tidak memadai, sehingga dengan selesainya kantor baru ini kita harapkan kedisiplinan dan kinerja yang ada di kantor wilayah bisa kita lebih tingkatkan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan kami secara lebih representatif dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Ambon. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 22 Maret 2022. Saya Tanita Patesina, peserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.